Lanjut ya, baik. Jadi malam ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita bahas terkait histologi sistem urogenitalnya, di sini kita bahas fisiologi sistem urogenitalnya. Jadi di sini mau kita bahas dari jaringan-jaringan yang membentuk sistem urogenital itu, dari jaringan, membentuk organ, kemudian sistem organ. Di sini mau kita pelajari kira-kira gimana sih fisiologisnya secara fungsionalnya kesatuan organ tersebut untuk membentuk fisiologi dari sistem urogenital. Boleh di-sharing dari teman-teman, kira-kira kemarin yang udah kita bahas terkait sistem urogenital, organ apa aja nih yang berkaitan dengan sistem urogenital kita? Personal, oke, ini dari teman kita katanya dari ginjal. Benar banget ya. Jadi untuk sistem urogenital kita pada dasarnya memang dia terdiri dari beberapa organ. Namun untuk organ utamanya sebagai tempat filtrasi, kemudian nanti reabsorpsi sampai ke ekskresi, utamanya adalah organ ginjal ya. Jadi bisa kita lihat di gambar berikut, kita ini manusia punya dua ginjal, ada ginjal kanan sama ginjal kiri. Nah, kalau kita lihat di gambar ilustrasi ini ya, ada perbedaan antara ginjal kanan sama ginjal kiri. Di sini diketahui ginjal kanan dapat kita lihat ya, ginjal kanan itu posisinya dia lebih inferior, lebih di bawah daripada ginjal kiri. Nah, ini disebabkan oleh adanya hepar. Jadi anatominya dalam sistem tubuh kita, di abdomen kita, di atas ginjal kanan itu ada hepar, sehingga membuat posisi dari ginjal kanan itu lebih inferior dibandingkan ginjal kiri. Nah, ginjal kita ini yang terdiri dari dua, ginjal kanan sama ginjal kiri, umumnya itu untuk ukuran, dia hanya sekitar segenggam telapak tangan. Jadi kalau kita genggam telapak tangan kita masing-masing, jadi itulah rata-rata ukuran dari ginjal kita. Nah, ginjal yang seukuran itu kira-kira 10-15 cm itu, walaupun bentuk ukurannya sekecil itu, tapi dia mengandung berjuta-juta, hampir 2 juta nefron. Jadi di nefron inilah nanti ada yang namanya medula, ada yang namanya korteks, dan juga ada yang namanya medula, yang nanti akan berperan terhadap sistem infiltrasi terkait dari fungsionalnya ginjal. Nah, di sini kita bahas satu-satu gimana sih mekanisme ginjal sehingga nanti kita bisa menghasilkan urin ya. Jadi ginjal sebagai organ utama ekskresi, nah dari teman-teman boleh sharing nih perbedaan antara ekskresi sama sekresi. Boleh lewat kolom chat boleh atau lewat open mic boleh. Kira-kira bedanya ekskresi sama sekresi apa? Katanya di sini ginjal itu sebagai organ utama dari ekskresi urin. Di sini kan kita kalau bahas fungsional ada perbedaan ya antara ekskresi sama sekresi. Boleh di-review teman-teman, kira-kira bedanya sekresi sama ekskresi apa? Benar banget ya, jadi kalau sekresi itu berarti kita tubuh kita itu mengeluarkan sisa zat tapi masih dibutuhkan. Tapi kalau ekskresi berarti kita memang mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, inilah jadi fungsi ginjalnya kita sebagai organ utama ekskresi urin dan mengatur konsentrasi dari CES. CES itu adalah atau bisa kita sebut fluida atau cairan ekstraseluler ya. Jadi kan tubuh kita ini pada dasarnya dia itu terdiri dari cairan 70%. Jadi ada cairan intraseluler yang ada di dalam sel dan ada juga cairan ekstraseluler. Berarti cairan tersebut di luar sel namun tetap di dalam tubuh kita. Jadi memang cairan inilah yang akan dimetabolisme oleh tubuh, bisa salah satunya untuk sebagai media transportasi nutrisi, bisa juga sebagai media dari oksigen untuk mengalir seperti itu ya. Jadi ada dua jenis cairan di tubuh kita, ada cairan intrasel dan juga ekstrasel. Khusus ginjal, jadi ginjal ini organ utama untuk ekskresi urin sebagai cairan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan mengatur konsentrasinya. Jadi setiap cairan yang ada di tubuh kita itu ada konsentrasinya, ada kekentalannya. Biasanya cairan yang lebih kental itu karena dia mengandung antara asam amino atau glukosa yang lebih tinggi. Jadi antara dua itu yang lebih tinggi jadi dia menjadi kental. Tapi kalau kedua zat itu misalnya asam amino sama glukosanya itu sudah direabsorpsi, misalnya kayak di tubulus contortus proximal yang kemarin kita pelajari, salah satu tubulus di ginjal yang
dia melakukan aktivitas reabsorpsi. Berarti di sini ya bisa kita lihat dia menyimpan kembali substansi yang masih dibutuhkan tubuh. Ketika reabsorpsi dari protein, asam amino, dan juga glukosa itu sudah dilakukan, maka biasanya konsentrasi plasma pada ginjal itu sudah berkurang. Jadi untuk konsentrasinya sendiri lebih encer ya. Jadi kita balik lagi di sini terkait mekanisme ginjal. Jadi ginjal itu ada 3 tahap dia. Yang pertama ada filtrasi. Yang namanya filtrasi berarti memfilter ya, dia menyaring cairan. Menyaring cairan di sini digunakan untuk kita dilewati dulu oleh glomerulus nih. Jadi kan awalnya ginjal itu di bagian nefron itu ada glomerulus. Nah, glomerulus inilah yang tujuannya adalah untuk menyaring cairan. Menyaring cairan misalnya dari, biasanya yang paling banyak disaring itu natrium ya. Ion natrium itu lebih banyak disaring oleh glomerulus. Setelah disaring oleh glomerulus, maka fluida atau cairan di ginjal itu tadi bisa jadi darah, bisa jadi yang cairan ekstraseluler tadi, dia akan diteruskan ke tubulus. Di tubulus-tubulus inilah akan dilakukan reabsorpsi. Jadi diambil lagi kira-kira substansi, molekul-molekul, misalnya kayak glukosa, kemudian asam amino, protein yang tadi sudah dijelaskan, dia akan direabsorpsi, berarti diambil kembali oleh tubuh karena masih dibutuhkan. Nah, nanti akan dibahas gimana letaknya antara pembuluh darah sama tubulus itu dia berdempetan ya. Jadi memang fungsionalnya di sini supaya zat yang sudah direabsorpsi itu bisa diteruskan lagi ke pembuluh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah filtrasi, difilter, disaring, kemudian selanjutnya direabsorpsi, disimpan kembali. Sisanya itu baru diekskresi. Jadi dikeluarkan semua substansi sisa, substansi yang berbahaya, yang toksik, yang berlebihan di dalam darah. Jadi contohnya kalau misalnya kita mengkonsumsi obat. Jadi kalau misalnya di obat itu ada zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, yang justru dia akan bersifat toksik bagi tubuh, maka zat yang toksik itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui mekanisme ginjal ini, salah satunya dengan melakukan ekskresi ya. Dikeluarkan substansi sisanya, substansi yang berbahaya dan substansi yang berlebihan di dalam darah. Itulah kandungan dari urin. Biasanya urin itu sebagian besar kandungannya itu terdiri dari urea ya. Jadi urea ini memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, itu tadi mekanisme ginjal. Jadi dari filter, kemudian diambil lagi yang masih butuh, dan yang sisanya baru dibuang. Itu seperti itu ya untuk mekanisme ginjal. Selanjutnya di sini nih bisa kita lihat, ibaratnya tuh kayak zoom out-nya dari ginjal itu seperti apa. Tadi kan udah kita bahas kalau dalam ginjal itu kan seukuran telapak tangan. Di mana seukuran telapak tangan itu dia mengandung berjuta-juta nefron. Nah, di nefron inilah terdapat bagian korteks dan medula. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, untuk medula itu terbagi jadi 2 ya, ada medula luar sama ada medula dalam. Nah, untuk korteks ginjal ini berarti dia ada di permukaan paling superficial, di permukaan paling, ibaratnya paling atas dari ginjal. Disinilah ada yang namanya glomerulus ya. Akan kita bahas selanjutnya terkait glomerulus. Jadi intinya pada korteks ini ada glomerulus yang akan melakukan filtrasi. Dia akan memfilter. Jadi kalau yang warna biru muda ini dia filtrasi ya. Apa aja yang difiltrasi? Di sini ada H2O, ada air, kemudian ada garam, natrium klorida, kemudian ada asam bikarbonat, merupakan kalau kemarin kita pelajari di sistem kardiovaskular, salah satu bentuk asam karbonat itu adalah hasil metabolismenya antara oksigen sama satu lagi karbohidrat, yang hasil akhirnya adalah karbon dioksida, yang nanti karbon dioksida itu ditransfer aktif oleh jaringan ke dalam darah berbentuk asam karbonat ya. Jadi asam karbonat ini pada dasarnya difiltrasi oleh ginjal. Kemudian ada atom hidrogen juga, kemudian ada urea, ada glukosa, dan asam amino, serta obat-obatan yang misalnya memang kita konsumsi. Jadi di sini difilter oleh glomerulus. Hasil filtrasi oleh glomerulus ini kemudian akan melanjutkan ke tubulus ginjal. Jadi ada banyak ya tubulus ginjal, ada tubulus contortus proximal, ada tubulus collectivus, ada tubulus distal ya. Jadi seperti namanya, tubulus proximal itu berarti dia yang posisinya mendekati glomerulus. Tapi kalau tubulus distal dia yang menjauhi glomerulus. Jadi ini kita bayangkan dalam
satu nefron. Satu nefron itu ada korteks, ada medula luar, dan ada medula dalamnya. Nah, di sini dilakukan filtrasi nih. Di sini ada asam bikarbonat, kemudian ada natrium klorida, ada hidrogen. Di sini dapat kita lihat ion-ion ini atau molekul-molekul ini dia ada perbedaan panahnya. Ibaratnya di sini dia mau kasih tahu gimana sih cara molekul-molekul ini untuk berpindah tempat. Jadi kan awalnya dia di darah, kemudian masuk ke ginjal. Berarti kan dia menembus membran. Berarti ada ginjal itu kan kalau di glomerulus, anatominya glomerulus itu dilapisi oleh jaringan fibros yang tipis. Di sini kita mau pelajari gimana sih caranya para molekul ini untuk masuk ke dalam ginjal, masuk ke glomerulus untuk difiltrasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada panah abu-abu sama panah merah. Panah abu-abu ini mengartikan bahwa molekul tersebut berpindah tempat dengan cara transport pasif. Artinya dia tidak membutuhkan energi, tidak membutuhkan ATP. Kalau misalnya kita mau review nih, menurut hukum fisika, ada yang namanya tekanan osmotik. Berarti molekul itu berpindah dari cairan yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan juga pergerakannya secara bebas. Jadi ibaratnya kalau di ginjal itu ada membran yang permeable, jadi dia akan berpindah melalui corong. Jadi anggaplah kayak kalau misalnya air yang mau masuk ke dalam lubang ya. Jadi di membran itu ada lubang yang mikroskopis yang bisa dimasuki oleh ion-ion ini. Jadi itu untuk pasif transport atau transport pasif. Berarti dia tidak memerlukan energi untuk berpindah tempat. Dia atau menggunakan hukum fisika ya. Jadi yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui lubang. Jadi pergerakannya secara bebas dia. Tapi perbedaannya dengan transport aktif, kalau transport aktif berarti dia menggunakan ATP. ATP itu kan didapatkan dari proses metabolisme. Jadi ATP inilah yang nanti akan membantu, seperti contohnya di sini natrium klorida, kemudian atom hidrogen, dan juga nutrisi lainnya yang memiliki ion-ion tertentu untuk menembus membran. Kayak kalau misalnya kita analogikan, kalau misalnya mau lagi hype nih, mau masuk konser. Pas kita mau masuk konser itu kita butuh karcis supaya kita bisa masuk. Nah, jadi sama kayak transport aktif, membutuhkan ATP. Karcisnya itu ATP supaya bisa masuk ke ginjal untuk difilter, untuk difiltrasi. Ya, jadi di sini ada dua, ada aktif transport dan pasif transport. Bedanya cuma itu tadi, aktif transport dia memerlukan ATP atau energi untuk bisa masuk ya. Oke, jadi tadi setelah difilter oleh glomerulus, akan diteruskan ke tubulus. Di sini tubulus proksimal, berarti tubulus contortus proksimal biasanya nama lengkapnya. Dari tubulus proksimal ini akan masuk ke medula luar. Di medula luar ini ada lengkung Henle. Jadi lengkung Henle kan terbagi menjadi dua. Lengkung Henle yang ascendant sama descendant. Atau kalau di sini dia nyebutnya lengkung Henle turun dan juga lengkung Henle yang naik. Nah, biasanya pada medula luar ini, lengkung Henle-nya kalau kita kemarin belajar histologi, dia punya bentuk yang lebih tebal. Karena lengkung Henle pada medula luar, dia memang masih memfiltrasi adanya glukosa. Masih ada glukosa dan asam amino yang mengakibatkan cairan ginjal, baik itu darah, plasma, maupun cairan itu sendiri, yang konsentrasinya masih kental. Jadi itulah fungsinya di sini fisiologisnya, Tuhan itu membuat lengkung Henle pada medula luar itu lebih tebal, karena di sini masih terdapat glukosa dan asam amino yang dapat membuat konsentrasi zat di dalam tubulus itu menjadi kental. Yang nanti kalau misalnya sudah masuk medula dalam, dilakukan reabsorpsi, maka dia akan mencair. Kenapa? Karena sudah terjadi reabsorpsi dari glukosa sama asam amino. Jadi yang tadi glukosa sama asam aminonya ada di tubulus ginjal, dia akan berpindah tempat ke darah. Nanti kita akan bahas terkait posisi ya, posisi antara tubulus ginjal sama darahnya. Oke, jadi di sini ya perjalanannya difilter oleh glomerulus, kemudian dilakukan reabsorpsi oleh tubulus-tubulus ginjal, dari tubulus proksimal masuk ke lengkung Henle yang turun, kemudian naik. Nah, di sini juga dilakukan berarti transport pasif dari ion natrium ya. Ion natrium ini bisa disebut garam. Kemudian dia naik
ke tubulus distal. Di mana di tubulus distal ini juga ada reabsorpsi lagi dari ion natrium, air, kemudian asam bikarbonat, kalium, dan juga hidrogen. Di tubulus distal dilakukan ibaratnya itu reabsorpsi lagi, diambil lagi yang kira-kira yang tadi belum diambil sepenuhnya oleh tubulus proksimal, tubulus distal memaksimalkannya. Baru nanti sisa akhirnya yang memang sudah tidak terdapat lagi bahan yang dibutuhkan oleh tubuh akan dikumpulkan dulu di tubulus pengumpul atau bahasanya berarti tubulus kolektifus. Dikumpulkan semua bahan di situ yang sudah nggak dibutuhkan oleh tubuh untuk selanjutnya diekskresi. Jadi dari tubulus pengumpul, ini ada di medula dalam ya berarti, yang dari tubulus pengumpul itu nanti dia akan melanjutkan ke ureter, bukan uretra ya, ke ureter, baru ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, di sini biasanya isi dari zat itu sudah tinggal urea sama hidrogen aja. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas ya apa aja sih isi ekskresi dari cairan yang kita lakukan di tubulus pengumpul ini. Berarti tadi dari filtral oleh glomerulus diteruskan ke tubulus untuk dilakukan reabsorpsi ya. Ada tubulus proksimal, kelengkung Henle, kemudian dia naik ke tubulus distal, sampai akhirnya nanti akan dikumpulkan di tubulus pengumpul dan melalui ureter, dia akan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih.